untuk menyampaikan nanti paparannya apa-apa yang telah disampaikan oleh Bung Yusuf. Dan kami harapkan nanti apa yang telah disampaikan oleh narasumber, abang-abang pokok sekalian, silakan dipertanyakan dalam rangka sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2015. Baik, selamat datang Bung Yusuf. Saya ucapkan alhamdulillah sempat hadir tepat waktu, pas buka Bung. Dan 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris DPC Forkabi Kecamatan Pasar Minggu, Bang Abdul Ojak. Terima kasih Bang Ojak sudah hadir di sini. Abang-abang pongko sekalian, terus Bang Doni tentang induk tentang pelestarian kebudayaan Betawi, karena perdanya sudah ada. Kalau perdanya sudah ada, induknya juga harus ada agar Perda 4 tahun 2015 ini bisa jalan dan terrealisasi. Dan juga dari Bang Tengku, Ketua Forkabi Kelurahan Kebagusan, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qina fi taysir kulli asir fa inna taysira masir alayka yasir. Nas'aluka taysir wa afat fi din wa dunya al-akhirah. Wa biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi sampaikan kepada Bang Tengku untuk teman-teman Forkabi Bagusan yang memang kalau kurang 80 saya bisa bantu 20 atau 25 dulu ya. Itulah yang bisa saya bantu membedah Perda 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Jadi lahirnya Perda tersebut tahun 2015 dan juga ada turunannya Pergub 229 tahun 2016 tentang penyelenggaraan budaya Betawi. Terus turun lagi ke Pergub 11 tahun 2017. Di situ ada 8 ikon Betawi. Yang pertama, ikon Betawi ini kita harus paham juga nih teman-teman Forkabi. Ikon Betawi, 8 ikon Betawi yang ada di Pergub 11 tahun 2017 harus paham gitu. Yang pertama, ondel-ondel. Tadi Bang Ube sudah menyampaikan bahwa setiap gedung-gedung pemerintahan sekarang ini udah ada ondel-ondelnya. Cuma memang harus dikemas secara bagus. Jangan rambutnya itu jabrik gitu ya, acak-acakan kayak nggak pernah kena sisir gitu. Nah ini harus diatur desainnya tersebut. Terus juga yang kedua, dan yang sama-sama kita hormati hadir dari DPD Forkabi Jakarta Selatan, Kok Haji Aliat beserta Bang Jegi. Alhamdulillah setiap kegiatan Forkabi di Jakarta Selatan beliau hadir, doain beliau biar sehat selalu. Dan yang sama-sama kita hormati Abang Engkok Forkabi Kelurahan Kebagusan yang saya tidak bisa sebutkan satu. Bang Yusuf Said Ejkom. Terima kasih teman-teman sekalian dari Forkabi Kebagusan DPRT yang telah hadir, yang dipimpin oleh Saudara Tengku dan Bang Basri dan kawan-kawan semua yang hadir, serta pengurus-pengurus Gubrannya juga hadir. Hadir di sini anggota DPRD DKI Jakarta, adik saya Bang Yusuf Said Ejkom. Mudah-mudahan terus beliau bisa menjadi wakil kita di DKI Jakarta. Kami Jakarta Selatan belum lama ini menggandeng satu universitas Ganesha bagi anak-anak Forkabi yang mau mengikuti kuliah bisa diberikan beasiswa. Ini dapat sekitar 200 orang kalau nggak salah ya. Banyak bebas. Hah? Masanya sampai tanggal 24. Enggak, jumlahnya 200 orang. Enggak dibatasi. Bebas. Oh bebas, luar biasa. Coba kalau ada anak-anak Forkabi wilayah Pasar Minggu dan Kebagusan
yang mau mengambil. Beliau juga selain Kiai di Jakarta Selatan, saya perkenalkan juga beliau Dewan Suro PKB di Jakarta Selatan. Dan juga yang sama-sama kita hormati moderator Bang Komar, DPRD kami, Kelurahan Pasar, Bang Tentu, dan juga sahabat saya juga Bang Masri yang hadir di sini. Instruksi gubernur sehingga seluruh gedung, hotel, perkantoran pakai ciri khas Betawi yaitu ondel-ondel. Tentunya membuatnya juga yang bagus, jangan acak-acakan, ini rambutnya acak-acakan sembarangan aja. Kita malu karena setiap daerah itu kan punya ciri khas. Ciri khas Betawi ondel-ondel, bir peletok, apa itu ada delapan lah itu. Nah, kalau itu diarak-arak malu. Nah, kalau saja di daerah lain punya khas, misalnya di Bali ada kaos joger, itu dipalsuin, kita pakai bikin palsu, itu langsung pecalang suruh copot. Baju ini palsu, dia tahu mana palsu mana enggak. Nah, tentunya kalau ini instruksi gubernur berjalan, tadi saya sudah sampaikan, Forkabi harus siap-siap punya koperasi di tingkat Jakarta Selatan, tingkat kecamatan, sampai tingkat kelurahan. Tujuannya apa? Pertama, kalau nanti, nggak tahu saya, ini tergantung Pak Dewan nanti, Pak Anies keluarkan instruksi gubernur, maka nanti setiap hotel itu ada welcome drinknya bir peletok. Koperasi yang supply itu. Koperasi Bagi masyarakatnya ada dua secara formal. Yang pertama, sosialisasi peraturan daerah seperti ini, dan yang kedua reses. Secara informal banyak, kita bisa ada undangan-undangan, undangan duka, undangan sukacita, kita bisa hadir. Tapi secara formal, anggota DPRD bertemu dengan konstituen, dengan masyarakatnya melalui poster dan juga reses. Saya buka aja kali ya. Ya. Masker agak ngap. Ngomongnya nos-nosan kita kalau pakai masker. Abang pos sekalian yang saya Betawi sekarang ini. Mudah-mudahan belum ganti. Nanti kita coba usulkan. Asal nanti ada nama-namanya, mudah-mudahan bisa diakomodir. Jadi saya bicara, termasuk saya udah ngomong minta tempat di situ. Nah, nanti Kolia ya teman-teman mungkin mau ngisi apa di situ, tapi yang bagus kulinernya gitu. Saya akan coba bicara, mudah-mudahan insya Allah diberikan kesempatan. Termasuk tadi PJLP ya. Kebetulan kalau nggak salah itu dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Itu anak Betawi Jakarta Barat, mudah-mudahan belum diganti. Nanti kalau memang ini saya coba komunikasi nanti hari Senin. Terima kasih. Kita melihat apa yang di depan Ragunan itu, oleh-oleh Betawi itu nggak kelihatan. Yang ada kita lihat ada bangkuang, ada tales, ada apa. Makanan khas yang Betawi itu nggak kelihatan gitu loh. Jadi ini potensi untuk masyarakat Betawi khususnya Forkabi untuk berperan serta, berperan aktif untuk melestarikan budaya itu. Dan terus terang tempat usaha di Ragunan di dalam itu kalau Bang Ubay yang terobos udah dapat itu kita gitu. Betawi nanti Forkabi khususnya buat koperasi, nanti silakan bisa berusaha di dalam komplek Ragunan. Jadi ada tempat usaha space untuk Betawi, mudah-mudahan Forkabi bisa mengambil tempat itu. Dan ada juga beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga menyangkut tempat RT RW dalam bentuk jadi RT RW itu orang Betawi. Ini politisnya berat, gitu ya. Secara politis berat dan nggak mungkin bisa terjadi. Gitu ya.
Karena apa? Selagi kita orang Betawi ini berbuat baik terhadap masyarakatnya, berbuat baik terhadap lingkungannya, saya yakin nyalonin LMK, nyalonin RT, nyalonin RW, beliau terpilih. Itu nggak usah ada di perda, tetapi kesehariannya itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini orang baik. Insya Allah kita nyalonin RT, RW, LMK, ini bisa jalan, bisa jadi. Nah ini saya umumin juga bahwa bulan September sampai dengan Desember ini sedang ada penyaringan calon lembaga musyawarah kelurahan. Ini teman-teman Porkabi yang tadi kebagusan ambil potensi itu menjadi LMK, bisa jadi LMK, jadi silakan. Mau jadi RW silakan, mau jadi RT silakan. Karena kalau kita sudah ada di dalam situ, minimal kebijakan-kebijakan yang kita bisa ambil untuk Porkabi dan untuk Betawi itu bisa kita ambil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sama gubernur yang sekarang ini dan yang sebelumnya barangkali belum ada eksekusi yang dikatakan oleh ketua Bamus masalah berkelopok. Kenapa gubernur bikin ingupnya itu ya tolong suruh orang-orang kota atau apapun harus sudah mulai bekerjasama dengan orang-orang Betawi atau orang Betawi untuk mengembangkan produk setempat. Insya Allah kalau ingupnya berjalan, ini akan jalan terus. Kita bicara budaya Betawi, tapi kalau nggak ada pendorongnya di atas ya percuma. Masih jalan di tempat terus kita. Mudah-mudahan teman-teman dari Porkabi semua ini terus maju di kampungnya. Jangan takut mau jadi ketua RT takut, jadi RW takut, maju. Ya, karena saya juga dulu selama jadi di wilayah selalu memotivasi pada teman-teman seperti itu. Alhamdulillah, tukang pisang aja suruh jadi RT. Kalau nggak ngerti administrasi saya ajarin. Saya begitu di masuk kampung saya. Alhamdulillah. Binatang Ragunan itu kan salah satu wadah buat orang-orang Porkabi nih, karena itu di wilayah kita ya, tangga kita. Apa salahnya kalau orang-orang Porkabi kita jadikan pekerjaan situ, Pak Ketua? Apa itu dia menjadi security atau cleaning service? Itu kan waktu kita cleaning service sudah UMR kayak kita, udah cukup ya, lumayan lah 4,2 sekarang ya UMR ya. Ya, prinsip ya. Itu satu pertanyaan saya. Kedua, tadi ketua kita nih, anggota DPRD kita Bang Yusuf bilang begini, nih Bang Haji Zeki, di kebagusan anggotanya ada kan 80, ya kata gitu. 4 kali begini saya bisa cariin. Kok yang datang cuma segini? Ya malu Pak Ketua datang kemari, apa sebab? Karena pada nggak punya baju, begitu Bang Haji Zeki. Maka tadi udah kasak kisih ke ketua kita. Udah Bang, ntar saya baju usahakan. Atau mau ngasih 2, besok jadi 6 lumayan ya Bang Haji ya. Ya, pertanyaan saya itu Bang Haji ya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau itu Mpompo udah bisa produksi yang baik, nanti bikin festival kita. Nah, pada saat festival kita tampilkan, oh ini baik. Nggak malu-maluin kalau orang daerah belanja. Keuntungannya kita kembalikan buat teman-teman semua, supaya teman-teman juga bisa hidup. Nah, di sisi lain masih banyak perjuangan-perjuangan tentunya yang nanti Bang Yusuf ini perjuangkan buat orang Betawi. Masih banyak. Kalau sebenarnya 25 anggota dewan ini yang dari Betawi kompak mau akur, ini bisa goyang Jakarta. Ini beda partai ngambek. Ini kan kacau ini. Bagaimana dia mau menguasai kebijakan dan membuat kebijakan kalau satu dengan yang lain nggak mikirin soal Betawi. Kalau Bang Yusuf aja juga kan setengah mati untuk membuat misalnya instruksi gubernur, peraturan gubernur yang baru, misalnya peraturan gubernur yang baru minta bahwa Betawi. Jadi Porkabi DPD Jakarta Selatan kemarin hari Kamis ya kita mengadakan MOU dengan pengurus dari Ganesa memberikan kita kuota sebanyak 200 calon mahasiswa, tapi boleh lebih dengan catatan untuk S1 dan S2. Ada reguler itu dari total biaya 6 juta keseluruhan, reguler hanya bayar 150.000 per bulan.
per bulan tidak dipungut biaya lagi. Kemudian untuk yang karyawan 200.000, dan ada sekolah untuk karyawan yang malam 275, kuliahnya 1 minggu sekali. Jadi kepada abang-abang semua, kelompok semua yang punya anak, ponakan, saudara, silakan daftarkan ke Bank Minan sebagai sentra informasi ketika abang, empok, atau ponakan yang lainnya berminat untuk menjadi mahasiswa di Ganesha. Mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju Sadaria. Ini baju Sadaria. Contohnya yang dipakai Bang Haji Astri. Itu baju kokoh pakai selendang kain. Itu baju Sadaria. Terus kebaya kerancang. Nah, kebaya kerancang ini biasanya yang dipakai oleh none Jakarta. Gitu. Terus selanjutnya selain itu ada batik Betawi. Saya kebetulan tadi habis rapat di DPW, jadi tadi mau kesini pakai baju batik Betawi, Kiai, lupa gitu, yang jadi pakai baju putih gitu. Terus selanjutnya ada kerak telur. Nah, kerak telur juga termasuk di 8 ikon Betawi. Dan yang terakhir bir peletok. Karena orang Betawi itu nggak boleh ngebir, bir yang keluaran delta gitu ya, itu nggak boleh. Akhirnya Betawi ini bikin bir peletok, kalau udah masuk ke perut sama angetnya. Gitu. Nah, kembang kelapa ini biasanya kita gunakan untuk acara-acara pernikahan. Gitu. Kalau ketua mau nikah lagi, terus saya bikinin kembang kelapa. Nah. Terus selanjutnya selain kembang kelapa ada ornamen gigi balang. Nah, ini ornamen gigi balang sudah banyak kita lihat di jembatan-jembatan flyover, terus juga di lampu penerangan jalan, di gedung-gedung pemerintahan, khususnya Pemprov DKI Jakarta itu sudah memakai gigi balang. Jadi memang ini ikon Jakarta, ikon Betawi. Setiap turis lokal ataupun turis mancanegara bila masuk di DKI Jakarta ini sudah kelihatan hawanya. Minimal gambarannya sudah kelihatan. Oh, ada ondel-ondel, ada gigi balang, berarti saya sudah ada di Jakarta. Gitu. Kalau kita ke Lampung itu sudah ada apa sih namanya ya, yang kota perempuan itu setiap rumah makan itu ada mahkotanya. Itu di Lampung. Di Jogja juga ada, di Bali apalagi. Terus selanjutnya Saya kejar sebelum dia selesai masa baktinya, karena PLT itu singkat. Oke. Saya kejar, kebetulan beliau lagi ada acara di Bali. Saya bersama Ketua Umum Bamus. Waktu itu Bamus belum pecah. Bamus masih jadi satu. Sekarang dipecah sama kayak Forkapi. Yang enggak aja nih yang pecah. Nah, perjuangan kita sampai begitu buat Betawi. Saya terbang 2 hari di sana, saya ngobrol dengan Pak Soni, lahirlah 2 peraturan gubernur. Peraturan gubernur Pergub 229 ya. Ada 2 peraturan gubernur tentang 8 ikon Betawi. Di antaranya ada ondel-ondel yang sekarang diarak. Saya sebenarnya prihatin. Ondel-ondel itu ikon kita. Itu nggak boleh diarak-arak di jalanan. Itu tadinya kita peruntukkan untuk di gedung perkantoran supaya ada ciri khasnya Betawi. Bukan diarak-arak. Makanya nanti kalau perlu Forkapi bikin satgas, tangkepin itu, kerjasama dengan Satpol PP. Nggak boleh ikon kita itu diarak-arak, karena itu ada di dalam peraturan. teman-teman Forkapi ini bisa masuk menjadi PJLP atau security di TMR, Taman Marga Satwa Ragunan. Dan memang untuk menjadi PJLP ini dibuka terbuka-terbukanya, gitu ya. Karena siapapun boleh menjadi PJLP di TMR. Nah, ini juga nanti saya mohon
dari pemangku adat Betawi seperti Bamus Betawi atau Ketum Porkabi ini audiensi kepada Kepala PMR bagaimana caranya kita ada menjadi prioritas, diprioritaskan misalkan 10% atau 20% warga atau teman-teman abang Porkabi ini menjadi PJLP. Ini harus ada hubungan harmonis antara pemangku adat dengan kepala PMR-nya. Insya Allah kalau itu sudah terjalin, apa yang Bang Menko cita-citakan ini bisa berhasil. Terus selanjutnya masalah baju, insya Allah nanti menjadi pegawai Pemda DKI. Tadi Pak Kiai sudah sampaikan, orang sekarang dari daerah lain berebut menjadi pegawai negeri di Pemda DKI Jakarta. Kenapa? Karena TKD-nya besar. Di luar gaji pokok, TKD-nya besar. Nah, ini kesempatan buat anak-anak kita. Kalau kita dapat kuota khusus yang diperjuangkan oleh Bang Yusuf dan kawan-kawan di sana, yang anak-anak Betawi duduk, maka peluang itu ada. Peluang itu ada. Oleh karena itu, kita nggak usah ngurusin negara deh, kita urusin kampung kita dulu nih. Bagaimana kita kompak jadi satu. Ini yang ada malah kita dipecah. Sekarang bikin Porkabi baru, apa tujuannya coba? Targetnya apa? Saya belum lihat mereka punya target. Kalau hanya untuk memecah kan gampang. Tapi kalau kita satu kekuatan membuat kebijakan di DKI Jakarta, kalau perlu kita kepung rame-rame tuh DPRD, gubernur, kita minta sesuatu dari mereka, bukan kita pecah belah begini. Kalau kita pecah belah, maka target kita apa? Apa yang kita mau perjuangkan dari Porkabi ini sekarang? Kan harus punya target. Kalau enggak sekarang orang yang menikmati ini semua, kita punya pengusaha Betawi, kita kasih kesempatan untuk main di sana. Dulu kan terkenal dari zaman Bang Yos kalau nggak salah, itu ada. Kalau memang kurang nggak dapat, ya nanti kita rubah di anggaran perubahan. Tahun 2020 saya sampaikan gambarannya bahwa APBD kita 87 triliun, tetapi dengan adanya pandemi COVID ini hanya mendapatkan 63 triliun. Dan juga di tahun 2021 84 triliun, sekarang ini baru dapat 31, mudah-mudahan mendekati antara 63 sampai ke 70 agar APBD kita bisa meningkat. Karena dengan APBD kita berkurang gitu ya, mencapai target karena pandemi COVID seperti ini, memang ada beberapa pembangunan yang tertunda. Contohnya kantor kelurahan Kebagusan yang sekarang ini 4 bulan 6 bulan lalu itu sudah dirobohkan, tetapi anggarannya nggak ada untuk dibangun tahun ini gitu. Ini salah satu korban COVID juga itu kantor kelurahan Kebagusan. Mudah-mudahan di tahun 2022 sudah ada anggarannya, kelurahan Kebagusan bisa dibangun kembali. Mungkin sudah menyampaikan paparan, dan insya Allah yang kedua nanti oleh Kiai bagian narasumber yang kedua. Dan yang perlu sampaikan bahwa saya sudah masukin usulan tentang perubahan atau revisi Perda 4 tahun 2015. Kebetulan saya alhamdulillah menjadi sekretaris praksi di PKB. Saya tinggal tulis aja itu ketua, tinggal tulis. Di tahun 2021 ini saya usulkan ada perubahan revisi Perda 4 tahun 2015. Salah satunya apa yang kita mau masukin? Salah satunya adalah ondel-ondel dilarang untuk mengamen. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian, empok abang-abang sekalian, Satpol PP enggak berhak atau melarang atau menangkap gitu ya para pengamen
ondel-ondel yang melintas di jalan-jalan. Gitu. Nah, karena perdanya nggak ada tuh di situ, nggak termasuk di situ larangan tentang ondel-ondel kewenangannya. Nah ini Satpol PP hanya memakai Perda nomor 7 tahun 2006 atau 2008 tentang ketertiban umum. Nah ini yang saya lupa nih apa perdanya. Dia Satpol PP hanya memakai tentang ketertiban umum, tibun. Gitu. Makanya nggak bisa nangkap-nangkapin para pengamen ondel-ondel. Nah ini saya mengusulkan revisi Perda 4 tahun 2015 salah satunya itu. Dan yang perlu saya sampaikan juga bahwa tadi Ketua sudah menyampaikan APBD kita. APBD kita di tahun 2021 kita sudah tetapkan 84 triliun. Nah ini 84 triliun, apakah orang-orang Betawi ini kebagian di angka tersebut? Gitu ya. Secara umum pembangunan kebagian, gitu ya. Tetapi secara budaya apakah itu kebagian atau tidak? Nah ini yang kita harus perjuangkan bersama-sama. Ada Forkabi, ada FPR, ada Bamus Betawi. Mari kita menyatu bagaimana caranya APBD yang sebesar 84 triliun ini orang-orang Betawi ini merasakan di bidang kebudayaan. Dan yang perlu saya sampaikan juga bahwa memang untuk tahun ini di tahun 2021 APBD kita 84 triliun. Di bulan Agustus kemarin saya menanyakan kepada BPKD, Kementerian Keuangannya Pemprov DKI Jakarta, uangnya baru dapat 31 triliun. Ya, 84 kurangnya 31, masih 53 triliun lagi kita kurang. Nah ini apakah selama 4 bulan September, Oktober, November, Desember kita dapat 51 triliun, 53 triliun gitu. Kurang dari instruksi gubernurnya keluar, maka udah harus siap-siap tuh Pompo. Yang bikin kuliner harus siap, bikin dodolnya yang saya bilang tadi, kayak dodol Garut, kecil-kecil tapi manis bentuknya. Nanti kalau soal lokasi kita akan perjuangkan misalnya di Ragunan, tapi itu diisi bener-bener oleh-oleh Betawi yang bagus, dodolnya yang bagus, ondel-ondelnya yang bagus. Nanti gandeng pengusaha supaya betul-betul dibikin batik Betawinya juga yang bagus bikin. Di sini kan ada Betawi yang jadi pengusaha tuh, abang kita, bang apa namanya, bang, kan bisa saja nanti menopang teman-teman, Bang Juki, ya kan, bikin kooperasinya yang bagus di Jakarta Selatan, terus di tingkat kecamatan. Nah potensi kecamatan Pasar Minggu itu apa saja? Misalnya Ragunan. Nah Ragunan itu nanti ibu-ibunya bikin kulinernya yang bagus. Jadi begitu orang datang berkunjung, standnya disiapin yang bagus, ornamen Betawi di situ lengkap. Bikin kaos Betawinya yang bagus, sebagai oleh-oleh, terus makanannya juga, dodolnya dibikin kemasannya yang baik. Ya adik-adikku Forkabi bagusan, dan juga abang-abang semua yang depan. Ya karena mana aja membuat mewakili teman-teman barangkali ada aspirasi. Salah satu ajakan pemerintah daerah untuk memperbanyak orang Betawi ada di bawah. Kalau saya istilahnya ringan aja, ajaklah teman-teman kita di Forkabi, ART, RW di DKI, bagian dari pemerintahan di DKI. Seperti saya usulkan, bisa atau tidak adanya perda untuk RT RW, salah satu syaratnya masuk orang Betawi, orang asli Betawi. Setuju nggak ya? Ya, misalnya bapaknya Betawi atau ibunya Betawi, nah ini bisa menjadi ketua RT atau ketua RW. Ini dalam rangka otonomi daerah. Otonomi daerah kalau kita masuk ke daerah lain, borong-borong mau jadi camat, mau jadi RT aja susah. Emang gubernur kan yang ganti-ganti cuma di Jakarta. Yang ada orang Betawi cuma sekali doang. Oh coba kita jadi gubernur di daerah lain, tapi budek juga susah. Tapi di sini saya berharap
ada gandengan otonomi daerah untuk perkembangan RT RW. Bagaimana dia bisa berkiprah di kampungnya sendiri, bukan pegawainya aja, RT RW ini juga perlu diangkat. Yang kedua, saya melihat dari masalah ikon budaya ini, warahmatullahi wabarakatuh.